Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Widiani dari SMK Negeri 1 Karangawen. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi pelajaran pembuatan hiasan busana. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Mata pelajaran kali ini yaitu pembuatan hiasan busana. Kompetensi dasar menerapkan tusuk dasar hiasan dalam suatu produk. Materi pokoknya yang akan saya ajarkan yaitu yang pertama, pengertian tusuk dasar hiasan, kedua, macam-macam tusuk dasar hiasan, yang ketiga, memilih dan menentukan peralatan untuk membuat tusuk dasar hiasan. Yang keempat, memilih dan menentukan bahan untuk membuat tusuk dasar hiasan. Perhatikan tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran supaya apa? Kalian nanti yang pertama, kalian dapat memahami pengertian tusuk dasar hiasan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan macam-macam tusuk dasar hiasan. Yang ketiga, kalian dapat memilih dan menentukan alat untuk membuat tusuk dasar hiasan. Yang keempat, kalian dapat memilih dan menentukan bahan untuk membuat tusuk dasar hiasan. Pengertian tusuk dasar hiasan. Apa itu tusuk dasar hiasan? Tusuk dasar hiasan adalah jahitan tangan yang indah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan motif hias dengan cara menusukkan jarum tangan dengan menggunakan benang sulam. Macam-macam tusuk hias, yaitu ada tusuk jelujur, tusuk rantai, tusuk pipih, tusuk veston, tusuk flanel, tusuk tangkai, tusuk tikam jejak, tusuk ranting, tusuk silang, dan tusuk melekatkan benang. Alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat tusuk hias? Di sini ada jarum tangan dengan berbagai ukuran. Perhatikan, jarum tangan dengan berbagai ukuran. Ini tergantung penggunaan dari bahan dan kebutuhan yang digunakan. Untuk apa? Dan bahannya apa? Disesuaikan. Kemudian modelnya bagaimana? Ya, jarum itu digunakan dengan berbagai ukuran. Yang berikutnya, yang nomor 2 yaitu jarum pentul. Nih, jarum pentul biasanya ditaruh di empatnya, yaitu bantalan jarum. Supaya apa? Supaya dia rapi, tidak berserakan. Yang ketiga, jarum besar dan gunting besar dan gunting kecil. Gunting besar ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk menggunting bahan. Ya, kalau gunting kecil ini biasanya digunakan untuk memotong bahan-bahan yang mendukung bahan utama tadi. Ya. Kemudian ada tudung jari atau bidal. Nih, untuk apa? Untuk menahan supaya jarum tidak langsung mengenai di jari. Kemudian nomor 5, pendedel. Mana pendedel? Coba perhatikan. Ini pendedel. Ini untuk mendedel benang atau penyelesaian yang tidak benar atau jahitan yang salah atau jahitan akhir pada suatu jahitan. Ini juga disebut digunakan alat yang namanya pendedel untuk mendedel, ya. Fungsinya intinya itu. Kemudian yang nomor 6 adalah pemidangan. Ini untuk mengencangkan bahan supaya tidak kendor, ya, supaya kuat. Saat disulam dia kuat dan hasilnya lebih rapi nantinya. Kemudian yang ketujuh, ya, rudder. Rudder
Ini untuk apa? Untuk menjiplak apa? Menjiplak pola pada bahan. Ya. Sedangkan rudder sendiri itu ini karbon jahit digunakan untuk menjiplak desain yang ada, yang sudah ada, yang disiapkan dengan kain. Kemudian biasanya ini bawahnya ini ya, ini adalah karbon. Ya, ini desainnya. Kemudian yang bawah ini adalah kainnya biasanya itu. Ya. Ini bisa digunakan menggunakan rudder atau dia pensil atau alat apapun yang bisa untuk membantu untuk menjiplak motif pada desain tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah benang. Benang di sini adalah benang sulam. Jelas ya untuk alat-alat yang digunakan untuk membuat tusuk hias. Selanjutnya, jenis kain yang digunakan ada 2 bagian. Yang pertama, teknik menghias kain dengan menggunakan kain rapat atau tenunan rapat atau tenunan yang tidak dapat dibagi. Misalnya apa? Sulaman fantasi, sulaman inkrutasi, sulaman Inggris, sulaman risliu, dan sulaman bayangan. Untuk macam-macam sulaman nanti Ibu jelaskan pada materi sulaman. Yang kemudian nomor 2 yaitu teknik menghias kain dengan menggunakan kain bagi. Apa saja kain bagi itu? Ada berapa? Yang pertama kain bagi polos dan yang kedua kain bagi bercorak. Kain bagi polos itu yang bagaimana? Kain bagi polos adalah kain yang tenunan benangnya mudah dihitung. Kain bagi polos alur benangnya tampak jelas dan mudah dibagi. Umumnya jenis desain dekorasi untuk sulaman pada kain bagi berupa desain geometris. Misalnya apa? Ya, misalnya kain streaming dan matting. Ya. Kemudian yang kedua adalah kain bagi bercorak. Apa itu kain bagi bercorak? Kain bagi bercorak adalah kain yang tenunannya rapat tetapi berkotak-kotak atau berbintik-bintik. Ukuran sisi kotak antara 3 mm sampai 3/4 cm. Jika ukuran yang lebih besar dari yang telah disebutkan akan persulit membuat desainnya dan hasilnya juga kurang indah. Pada kain bagi bercorak bintik-bintik, desain dekorasi tidak terbatas pada desain geometris saja, tetapi juga dapat ditambahkan desain lengkung. Dapat dikatakan bahwa semua jenis kain atau bahan tekstil dapat dihias. Dapat dikatakan bahwa semua jenis kain atau bahan tekstil itu dapat dihias. Nah, jenis sulaman yang digunakan tergantung dari jenis tenunan dan corak kain. Misalnya apa saja? Yang pertama, belaju, poplin, berkolin, dan jenis tenunan yang rapat tenunannya. Sulaman fantasi atau sulaman bebas. Terus aplikasi. Kedua, bahan serupa dengan corak kotak atau bintik dapat diubah corak dengan aplikasi, smoke, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan yang dapat dihitung benangnya. Seperti apa? Seperti streaming dan matting, yaitu terawang, tusuk silang, dan holbein. Yang keempat, bahan yang tipis dan bening, itu apa? Sulaman bayangan, inkrutasi, lekapan renda, mute, dan lain-lain. Yang kelima, bahan lemas berkilau. Seperti apa? Seperti satin, yaitu dengan sulaman bebas, lekapan quilt, dan lain-lain. Ini contoh beberapa bahan yang ada dari yang telah Ibu sebutkan tadi. Ini contoh kain-kain katun, ya. Kain tidak mudah dibagi. Kalau ini tadi yang mudah dibagi, ya. Ini kain polos yang tidak mudah dibagi. Ini yang mudah dibagi. Streaming, ya, namanya streaming, ya. Ini juga. Yang ini kain motif kotak. Ini kain polkadot.
Demikian materi kali ini yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga juga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT. Sekian materi kali ini yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.